Oke pemirsa, kembali lagi di channel saya. Jadi saya mau review pemakaian AC saya ini LG Dual Inverter setengah PK yang sudah umurnya hampir 2 tahun ya, 1 tahun 11 bulan. Jadi nanti di video ini akan ada masalah atau kendala yang saya hadapi dan tagihan listrik saya 1 bulan itu berapa ya. Tetapi sebelumnya kita lihat pesan-pesan berikut ini. Kabel charger kalian rusak, terbakar seperti ini, atau kalian punya headset yang sudah seperti ini dan sudah kusut, ambil pusing, mending kita cek official store-nya Aoki di Shopee Mall. Cari headset atau cari charger atau power bank dan kabel data, kalian boleh cek di Aoki Shopee Mall ya. Sekarang Shopee sedang mengadakan 4 Mega 44 sale. Mau power bank dari harga 900 ribuan ke harga 140 ribuan? Ayo cek Shopee Mall official store-nya Aoki ya. Kalian bisa cek link di deskripsi video di bawah ini ya. Terima kasih. Ini dari samping. Oke, di bawahnya sini sudah nampak berkarat ya. Karena di sini kan ada kondensasi dari pipa sama kerannya ya. Ini inverter, kabelnya 2 dan mungkin ini. Jadi di sini juga akan saya kasih pengalaman mengenai AC ini ya, tetapi bukan untuk AC ini ya, tetapi karena instalasinya. Jadi kemarin instalasi bawaan dia dari toko itu ternyata pipanya terlalu pendek, hanya 1,5 meter. Yang seperti kita tahu kalau AC itu minimal setiap merek berbeda ya. Misalnya kalau Panasonic itu bisa 2,5 meter, atau kalau LG ini dari pabrikannya harus 3 meter ya. Apalagi ini inverter ya. Jadi karena pipanya terlalu pendek kemarin, itu dia tekanannya terlalu tinggi. Ini sempat kemarin tidak dingin dikarenakan bocor di bagian fliring ini ya. Nah, itu dia pipanya. Ini saya ganti jadi 3 meter. Ini saya ganti 3 meter karena dari tokonya sebelumnya cuma dikasih saya itu 1,5 meter. Dan tidak digulung seperti itu ya, yang kemarin ya. Ini ada di video saya yang instalasi sebelum ini. Di video saya sebelumnya yang unboxing itu ya. Jadi menyebabkan fliringnya ini cepat pecah atau pemasangannya pun juga salah. Dan pipa yang kemarin saya pasang pertama kali dari toko itu ternyata mereka memakai pipa tembaga yang tipis untuk AC model jadul. Jadi kalau dipakai di inverter itu nggak akan bertahan lama. Cuma 1,5 tahun aja. Nah, 1,5 tahun ini selain masalah 2 yang tadi, dia cuma masalah ini kotor saja. Ini selalu saya cuci rutin 3 bulan sekali ya. Dan ini anginnya hangat ya, hangat. Biasa kalau setengah PK tuh hangat. Kalau yang panas tuh bisa 1 PK ke atas. Penampakan remote-nya setelah 1,5 tahun lebih. Tulisannya banyak yang hilang ya, karena sering dipencet-pencet juga sih. Nggak apa-apa sih, nggak ngaruh, yang penting remote masih berfungsi, cuma mengurangi tampilannya aja.
Ini mode 40%. Ini juga remote-nya kadang ketumpahan kuah ya. Maksudnya di bawahnya aja ya, atasnya enggak ya. Tapi ini tombol-tombolnya yang tulis-tulisannya udah hampir pudar. Oke, kita beralih ke indoornya. Kan wall inverter dengan watt control. Ini indoornya dingin. Kemarin baru saya cuci servis ke dalam juga. Penampakannya dari samping. Ini unitnya, indoornya. Ini dingin. Anginnya ini max ya, kencang. Ini dari samping. Indoornya ini belum pernah bermasalah. Cuma dia kemarin itu pada saat saya cuci itu banyak lendir ya. Dan sebelum dicuci, lendir itu menyebabkan air yang ada di talang air di dalam itu menumpuk, sehingga ini kemarin pernah bocor air, netes. Lumayan juga netesnya dari situ, dari ujung sebelah situ. Ya, netes air. Itu dikarenakan dia evaporatornya berlendir. Dan lendirnya itu disebabkan oleh karena saya sering pakai obat nyamuk semprot aerosol ya, jadi dia terhisap ke dalam menyebabkan partikel-partikel aerosol itu mengendap di dalam evaporator dan menjadi lendir. Tapi kemarin setelah saya cuci, kebocoran air itu sudah hilang, nggak ada lagi. Itu nampak ya bekasnya di dinding. Ya, ini jadi kemarin indoornya pernah bocor air netes. Dan setelah dicuci, masalahnya hilang. Saya menggunakan kabel powernya itu ke sini. Stop kontak ya. Jadi enak kalau ada sewaktu-waktu servis bisa dicabut. Mereknya ini ya, Panasonic ya. Ini stop kontak AC paling bagus ya, paling banyak dipakai. Ini anginnya kencang, masih dingin. Dari samping sebelah sini. Dan ini dari bawah ya. Kemarin yang di indoor ini pernah ada masalah. Ada masalah netes di situ ya. Netesnya cukup deras. Netesnya di bagian situ sebelah kiri. Netesnya cukup deras. Ternyata disebabkan banyak sekali lendir di dalam evaporatornya itu ya pemirsa. Jadi lendir itu mungkin karena disebabkan saya sering pakai obat nyamuk aerosol yang semprot itu ya. Jadi partikelnya mengendap di dalam evaporatornya itu ya. Jadi kemarin itu sempat netes juga di sini. Deras ya netesnya, itu ada bekasnya.
Iya, indoornya penampakannya. Indoornya nggak ada masalah. Oke, dingin, senyap. Ya itu apa ya, bagus ya. Jadi mungkin itu aja ya. Jadi tagihan listrik saya awal-awal pasang ini tidak begitu naik ya. Di tagihan di bulan ketiga baru tagihan listrik saya itu 100.000 ya. Khusus sedia aja. Di mode 40%, saya selalu menyalakan AC ini modenya 40% ya. Jadi dia di watt terendah. Dan ini pemakaiannya hampir non-stop, sekitar mungkin, jadi ini setengah PK, rumah saya 1300 watt. Tagihan yang ditimbulkan dia itu karena ini AC pemakaiannya sekitar, jadi satu hari itu hampir non-stop ya, paling mati cuma 4 jam aja atau 3 jam gitu ya, kalau dingin matikan ya. Jadi sekitar 20 jam hampir setiap hari ya, hampir setiap hari. Jadi sebulan itu saya 1300, kena dia mungkin 100 ribuan. Karena saya makainya hampir non-stop ya. Di mode 40%. 40% itu kalau hampir non-stop satu hari, tagihan khusus dia aja 100.000. Kalau mungkin kalian cuma untuk malam saja, mungkin bisa lebih kurang daripada itu ya. Ya ini indoornya. Oke. Jadi kesimpulannya saya so far so good ya. Ini saya di watt suka AC ini, dia cepat dingin, hemat listrik, dan wattnya bisa disetel sesuai keinginan ya. Kalau kalian juga ada pengalaman, boleh share di bawah, di komen di bawah sini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Terima kasih.